Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas online TV. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 21 perorangan atau untuk pegawai tetap. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 21 ada namanya PKP atau penghasilan kena pajak dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Komponen PTKP menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 101 tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama untuk wajib pajak ya, orang pribadi, wajib pajak orang pribadi per tahun 54 juta, per bulan 4.500.000. Kemudian untuk wajib pajak yang kawin ya, yang sudah menikah dapat potongan 4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per bulan. Kemudian ada anggota keluarga sedarah atau anak, dia 4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per orang, dan yang ditanggung pemerintah adalah 3 orang ya, jadi 3 orang anak. Jadi ini potongannya. Jadi kalau ada 3 berarti 4.500.000 dikali 3 atau 375.000 per bulan dikali 3. Kemudian tarif PPh pasal 21 dengan NPWP, di mana penghasilan 50 juta 0 sampai 50 juta itu potong 5% tarifnya, 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, 500 juta ke atas 30%. Ya, bagaimana perhitungannya? Ada kasus, contoh kasus di sini. Kita akan menghitung. Ya. Di sini ada kasus 2016 dengan penghasilan per bulan 5.750.000, iuran pensiun 200.000. Ya, sudah menikah tapi belum punya anak. Ya, ini menikah ya, berarti akan ada 2 PTKP, wajib pajak dan wajib kawin. Sementara anak belum ada. Oke. Kita hitung sama-sama. Ya, penyelesaiannya ya, gaji sama dengan Rp5.750.000 per bulan. Kemudian unsur pengurang dari gaji seorang pegawai tetap adalah ada 1 biaya jabatan. Ini dia 5% dari gaji. Jadi 5% dari 5.750.000. Kemudian yang kedua tadi ada di soal, membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Ya, jadi iuran pensiun ya, ini iuran pensiunnya ada di soal Rp200.000 ya, ini Rp287.500. Hasilnya adalah, kita pindahkan di sini karena ini menjadi pengurang setiap bulan dari penghasilan yang diterima oleh Wisno, 487.500 ya. Ini dijumlahkan ya. Kemudian ya, jadi kita bisa menghitung penghasilan bersih, penghasilan neto per bulan sebulan. Nah, jadi ini kita selisihkan 5.750.000 dikurang 487.500, hasilnya 5.262.500. Ini penghasilan bersih per bulan. Nah, kita sudah dapat penghasilan bersih per bulan, tinggal kita kalikan untuk penghasilan setahun. Ya, penghasilan neto setahun adalah 5.262.500 dikali 12 bulan
hasilnya 63.150.000 rupiah per tahun. Nah, ini adalah penghasilan. Nah, sebelum kita menghitung pajak, kita hitung dulu PTKP. Ada namanya PTKP tadi, penghasilan tidak kena pajak. Ya, unsur pertama adalah wajib pajak sendiri. Ya, wajib pajak sendiri itu ingat 54 juta per tahun ya. Per tahun 54 juta untuk WP orang pribadi. Ya, jadi kita masukkan WP sama dengan 54 juta. Ya, kemudian unsur keduanya adalah menikah ya. Untuk wajib pajak yang kawin menikah sebesar 4.500.000 per tahun. Ya, masukkan lagi di sini. Di sini kita singkat saja wajib kawin ya. 4.500.000 per tahun. Nah, karena dia menikah dan belum punya anak ya, dia tidak memiliki anak. Jadi jumlah untuk PTKP-nya sendiri adalah, ini kita jumlahkan, masukkan di sini menjadi 58.500.000. Ya. Jadi potongannya saja sudah 58.500.000. Nah, penghasilan dikurang PTKP itulah yang dinamakan PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi dari kasus Wisnu ini PKP-nya itu hanya 4.650.000 rupiah per tahun. Ini yang akan masuk di tarif. Yang mana tarifnya? Ya ini ya, 0 sampai 50 juta. Ya berarti ada di 5%. Langsung kita kalikan PPh pasal 21 ya, PPh terutang ya, terutang. Jadi langsung kita kalikan 5% dikali ya yang ini ya, PKP 4.650.000 ya, hasilnya sama dengan 232.500. Jadi hanya ini pajak yang dibayar selama setahun ya. Nah, kalau kita ingin mencari per bulan ya, PPh pasal 21 terutang per bulan ya, ini angka ini 232.500 dibahagi 12 bulan, hasilnya 19.375.000 per bulan. Ini akan menjadi PPh terutang per bulan dan ini menjadi PPh terutang per tahun. Ingat ya, setiap penghasilan harus kita kalikan 12 bulan untuk memudahkan perhitungan. Kasus berikut sehubungan dengan perhitungan pajak. Jika Tuan Andi menikah dan memiliki 2 orang anak serta memiliki penghasilan kena pajak senilai 600 juta per tahun, hitunglah PPh pasal 21. Nah, ini penyelesaiannya agak berbeda karena jumlah penghasilan kena pajak sudah tercantum di soal. Jadi ini 600 juta per tahun. Jadi penyelesaiannya kita tidak perlu mengurangkan dengan PTKP, langsung PKP, karena PKP itu adalah penghasilan dikurangi PTKP, itulah PKP. Sementara PKP Tuan Andi sudah ada sebesar 600 juta per tahun. Nah, langsung kita masuk di perhitungan tarif PPh setahun. Ya, jadi kita masuk ke 5% dulu. Ingat, 5%. Penyelesaiannya 5% hingga 50 juta. Berarti kalikan dulu sebesar 50 juta. 50 juta ya. Kemudian
hasilnya sama dengan 2.500.000. Ya, ini baru 50 juta kita ambil dari 600 juta. Berarti kita ke 15%. Kita lihat tarif 15%, tertingginya adalah 50 sampai 250 juta. Ya, masukkan di sini sebesar 250 juta. Dikali 15%, hasilnya adalah 37.500.000. Ya, berarti 50 juta ditambah 250 juta adalah 300 juta. Ya, 600 juta dikurangi 300 juta, hasilnya adalah 300 juta. Sisanya dari PKP 300 juta dikalikan berapa di sini? Kita lihat tarifnya di atas. 250 sampai 500 juta berarti dikalikan 25%. 25% dikali 300 juta, hasilnya adalah 75 juta. Ya, berarti habis ya. Ya, kita lihat 50 tambah 250 tambah 300, hasilnya adalah 600 juta. Berarti ini jumlah PPh terutang adalah 115 juta rupiah per tahun. Kalau ingin mencari jumlah per bulan berarti 115 juta dibagi 12, itu hasil per bulan. Nah, kenapa tidak langsung dikali? Perhatikan, ini kan ada penghasilan tahunan 500 juta ke atas 30%. Coba kita simulasi. Kita langsung kalikan ya, ini perhitungan. Jadi 30%, karena dia di atas 500 juta, 600 juta kita kalikan. Berapa hasilnya? Biar kita lihat. Kenapa harus menurut tarif seperti di atas ya? 30% dikali 600 juta itu hasilnya 180 juta. Wow, besar sekali ya. Nah, ini ada selisih 65 juta. Ya, apakah Anda mau membayar pajak 180 juta atau 115 juta? Itulah gunanya tarif. Jadi, tarif ini mengurangi atau memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam membayar pajak yang penghasilannya besar. Ini 600 juta, jadi secara bertahap 5% dikali 50, 15% dikali 250, dan sisanya 300 juta, itulah 25%. Kalau dia 1 miliar ya silahkan secara bertahap seperti ini sampai mencapai 30%. Nah, ini perbandingannya. Kalau langsung dikali 30% dari 600 juta hasilnya seperti ini. Tapi kalau secara tarif hasilnya seperti ini. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.